Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulistiorini dari SMK Negeri 3 Jepara, salah satu peserta program Upskilling Reskilling Guru SMK, skema kualifikasi 4 administrasi profesional. Video kali ini berisi praktik demonstrasi produksi dokumen. Semoga bermanfaat. Unit kompetensi yang ada dalam kelompok pekerjaan produksi dokumen terdiri dari menyiapkan dokumen bisnis, membuat laporan tertulis, menulis dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar, melakukan komunikasi lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional menengah, membaca dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional menengah, menulis dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional menengah, menerapkan kerjasama dengan kolega atau pelanggan, menerapkan etika profesi, membuat surat atau dokumen elektronik, mengakses informasi melalui homepage, dan membuat database. Tugas pertama yaitu menghadap pimpinan untuk menerima beberapa penugasan. Silakan masuk. Selamat pagi Bu Bilkis, Bu memanggil saya. Apakah ada tugas yang akan Ibu instruksikan untuk hari ini, Bu? Iya, tentu silakan duduk dulu. Iya, baik Ibu. Saya ada beberapa tugas yang perlu kamu kerjakan segera. Baik Ibu. Jadi yang pertama, saya ingin kamu membuat surat keluhan kepada supplier toko makmur terkait instalasi layar proyektor gantung otomatis di ruang rapat. Instalasinya tidak sesuai dengan pesanan kita. Baik Ibu, saya akan membuat surat keluhan tersebut dan mengirimkannya ke toko makmur ya Ibu. Ada detail spesifik yang perlu saya sampaikan Ibu nanti di surat? Iya, pastikan kamu jelaskan secara detail masalah yang terjadi termasuk spesifikasi pesanan kita yang seharusnya. Siap Ibu. Apa tugas berikutnya Ibu? Tugas yang kedua, buatlah pemesanan pencetakan brosur untuk materi pameran perusahaan ke percetakan Saluyu Printing. Brosur ini harus siap sebelum pameran. Baik Ibu, saya akan membuat surat pemesanan dan menghubungi Saluyu Printing segera. Ketiga, kamu juga perlu menerima dan membalas email dari penyelenggara pameran berbasis di Singapura. Mereka menawarkan keikutsertaan dalam pameran produk unggulan. Pastikan kamu menanyakan lebih detail tentang tawaran tersebut. Baik, saya akan segera merespon email mereka dan meminta informasi tambahan mengenai pameran itu. Keempat, akses homepage dari perusahaan berskala internasional yang sejenis dengan industri kita. Unduh dan buat ringkasan informasi yang relevan dari sana. Baik Ibu, saya akan segera mengunduh informasi tersebut dan membuat ringkasannya. Yang kelima, telepon supplier dan minta mereka mengirimkan katalog wallpaper untuk ruang rapat kita. Baik Ibu, akan segera saya hubungi supplier untuk katalog tersebut. Keenam, kembangkan database tim perusahaan yang akan ikut serta dalam kegiatan pameran di Singapura. Gunakan perangkat lunak database, bukan spreadsheet. Ya, baik, saya akan membuat database tim dengan menggunakan perangkat lunak yang tepat. Siapa saja yang akan masuk ke dalam database kita. Masukkan semua staff yang terlibat, termasuk divisi pemasaran dan pengembangan bisnis. Siap, saya akan membuatkan database tersebut Ibu. Terakhir, tolong buat laporan hasil penyelenggaraan pameran di Singapura dan serahkan laporan itu kepada saya. Baik, saya akan buat laporan pameran setelah acara selesai dan menyerahkannya segera kepada Ibu. Terima kasih, pastikan semua tugas ini selesai dengan tepat waktu. Tentu saja Ibu Bilki, saya akan mengerjakannya dengan baik dan segera melapor jika ada perkembangan. Ya, bagus. Siap tunggu hasilnya ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Tugas kedua yaitu mencatat instruksi pimpinan untuk menyiapkan keperluan pameran. Silakan masuk. Pagi Bu Bilkis, saya datang untuk menerima instruksi terkait pameran kita yang ada di Singapura Ibu. Selamat pagi, silakan duduk dulu. Iya. Baik, jadi ini ada beberapa hal yang perlu kamu persiapkan untuk pameran ini. Iya. Pertama, pastikan semua materi pameran sudah siap, termasuk brosur, katalog, dan bahan presentasi. Baik Ibu, brosur, katalog, dan bahan presentasi yang akan segera saya siapkan. Apakah ada hal spesifik yang perlu ditambahkan Bu dalam materi tersebut? Iya, pastikan materi promosi menyoroti produk unggulan terbaru kita, terutama yang berkaitan dengan furniture multifungsi. Juga tampilan layanan purna
jual, dan pengiriman internasional secara jelas. Siap Ibu, saya akan pastikan informasi tersebut ada dalam semua materi promosi Bu. Kedua, atur transportasi dan akomodasi tim yang akan berangkat ke Singapura. Jangan lupa untuk memesan hotel yang dekat dengan lokasi pameran agar lebih mudah mobilitasnya. Baik Bu, saya akan mengurus transportasi dan memesan akomodasi yang strategis. Berapa orang Bu yang akan ikut ke acara pameran tersebut? Ada 6 orang yang akan berangkat, termasuk saya. Pastikan semua detail sudah diatur dengan baik. Baik Ibu, saya akan mengkonfirmasi tiket dan hotel untuk 6 orang ya Bu berarti. Ketiga, siapkan booth pameran kita di Singapura. Hubungi penyelenggara untuk memastikan kebutuhan teknis seperti listrik, akses internet, dan peralatan presentasi sudah sesuai dengan standar kita. Tentu Ibu, saya akan berkoordinasi dengan penyelenggara untuk memastikan booth kita siap, lengkap dengan semua kebutuhan teknis. Ya, yang terakhir, siapkan juga laporan keikutsertaan kita dalam pameran ini. Pastikan kamu mencatat setiap kontak potensial dan peluang bisnis yang muncul selama pameran berlangsung. Baik Ibu, saya akan membuat laporan detail mengenai hasil pameran termasuk kontak penting dan peluang kerjasamanya nanti. Iya bagus, pastikan semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada yang terlewatkan. Baik, pameran ini sangat penting bagi kita. Iya, baik Bu, akan saya kerjakan semuanya dengan baik. Terima kasih atas instruksinya Ibu. Saya berangkat, saya laksanakan. Saya tunggu laporan di pameran. Iya, baik Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Tugas yang ketiga, membuat surat keluhan kepada supplier atas instalasi layar proyektor gantung otomatis di ruang rapat yang tidak sesuai pesanan dalam bahasa Indonesia. Seorang sekretaris profesional pasti akan memperhatikan secara detail dokumen yang dia hasilkan. Contohnya di surat berikut ini, yaitu surat keluhan. Seorang sekretaris tentu akan berusaha membuat surat dengan format yang paling efektif. Nah, tentunya bagian-bagian suratnya sama ya dengan surat-surat biasanya, dimulai dari kop surat. Kop surat di sini biasanya bentuk yang sudah baku dipakai oleh perusahaan. Kemudian tanggal surat itu dipastikan adalah sesuai dengan tanggal saat dibuatnya surat. Kemudian untuk nomor itu biasanya mengikuti format internal perusahaan yang terdiri dari kode surat, inisial perusahaan, dan bulan tahun dibuatnya surat. Nah, ini kemudian untuk perihal di sini diupayakan jelas dan langsung menjelaskan isi surat secara ringkas, sehingga orang ketika membaca surat ini pasti akan langsung paham apa isinya nanti. Kemudian cantumkan lampiran bila ada. Nah, lampiran di sini adalah dokumen pendukung yang perlu kita sertakan. Dalam surat keluhan penting sekali mencantumkan lampiran, misalnya nota pembeliannya, sehingga klaim kita itu menjadi lebih diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan surat atau alamat penerima. Sebagai catatan ya, alamat penerima surat harus benar ya, termasuk jabatan atau posisi yang relevan. Kemudian surat sama dimulai dengan salam pembuka dengan bahasa yang formal dan hormat. Kemudian langsung alinea isi di sini menjelaskan masalah secara rinci dan berikan informasi yang jelas tentang keluhannya. Tuliskan poin-poin masalah yang spesifik untuk menghindari kebingungan. Nah, di sini langsung ya, misalnya ukuran layar yang terpasang lebih kecil dari yang kami pesan. Mekanisme otomatis layar tidak berfungsi dengan baik. Material layar yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi kualifikasi yang dijanjikan dan seterusnya. Nah, kemudian di sini harapan dan batas waktu penyelesaian. Nah, di sini kalau kita sudah menceritakan permasalahannya, di sini harapannya, solusi apa yang kita inginkan, itu sebaiknya tertulis dengan jelas. Nah, sini kami berharap segera menindaklanjuti keluhan ini dengan memberikan solusi terbaik
baik berupa penggantian layar yang sesuai pesanan atau perbaikan instalasi agar sesuai dengan spesifikasi yang kami sepakati. Nah, kami juga meminta agar masalah ini dapat diselesaikan paling lambat 7 hari setelah surat diterima. Nah, dengan demikian jelas ya mitra kita menjadi tahu apa tindakan yang kita inginkan untuk menyelesaikan permasalahan kita ini. Kemudian bagian surat berikutnya adalah jika ada pertanyaan, nah ini pastikan informasi kontak yang jelas dan aktif untuk dihubungi. Nah, biar untuk cepat ya responnya. Kemudian diakhiri dengan salam penutup, kemudian tanda tangan dan nama pengirim. Pastikan nama dan jabatan pengirim jelas dan benar, kemudian ada lampiran. Ini adalah inisial penting untuk identifikasi penulis surat dan staf yang terkait. Nah, untuk lampiran di sini saya melampirkan nota pada saat pembeliannya. Nah, demikian kira-kira dokumen ya tentang, nah nanti jadinya seperti ini. Surat pengaduannya akan jadi seperti ini. Nah, dilampiri dengan nota pembeliannya. Semoga bermanfaat. Berikut adalah cara pengetikan surat pengaduan. Yang pertama adalah kita ketik tanggalnya dulu. Selanjutnya nomor. Nomor ini menunjukkan kode ya, nomor ini berisi nomor urut, kemudian garis miring KL, garis miring kodenya. Ini menunjukkan bulan pembuatan suratnya. Kemudian lanjut perihal. Perihal ini juga penting. Nah, apabila ada lampiran, kita mau melampirkan nota pembayaran ya. Jadi kita buat selanjutnya sampai lengkap ya. Sampai semuanya bagian ini terisi penuh. Seperti ini. Jadi setelah lengkap, kemudian kita atur fontnya. Ini menggunakan Tahoma 12. Kemudian lengkapi juga dengan tanda tangan dan juga stempel apabila nanti sudah di print dan dilengkapi dengan notanya. Nah, demikian cara pembuatan surat pengaduan. Terima kasih. Tugas keempat yaitu membuat surat pemesanan pencetakan brosur untuk materi pameran perusahaan kepercetakan dalam bahasa Indonesia. Tugas sekretaris berikutnya adalah membuat surat pemesanan ya, pemesanan. Nah, surat pemesanan ini secara garis besar untuk bagian-bagiannya suratnya tentu sama ya. Ada kop surat yang sudah baku dari perusahaan. Kemudian ada tanggal surat yang tentunya sesuai dengan tanggal dibuatnya surat. Kemudian juga ada kode surat yang disesuaikan dengan format internal perusahaan ya untuk mengindikasikan kode surat, inisial perusahaan, bulan, serta tahun dibuatnya surat. Nah, untuk perihal di sini, saya memilih perihal surat yang singkat dan langsung menunjukkan maksud dari surat. Jadi meskipun hanya 2 kata, ketika membaca perihal langsung paham bahwa surat ini nanti akan memesan 1 barang. Kemudian tujuan surat atau alamat penerima harus kita pastikan sudah benar termasuk jabatan yang relevan. Kemudian sama salam pembuka itu kita harus menggunakan bahasa yang formal dan menunjukkan rasa hormat. Kemudian untuk halaman isi
Penting sekali ya menjelaskan maksud surat dengan detail dan spesifik mengenai pemesanan yang dilakukan. Sebutkan informasi penting seperti jumlahnya berapa, ukurannya, dan spesialisasi brosurnya. Nah, seperti ini. Konten utamanya berisi produk unggulan seperti dan seterusnya. Pelayanan purna jualnya bagaimana, informasi tentang pengiriman, dan seterusnya. Nah, ini kemudian di bagian yang lain kita perlu menambahkan spesifikasi tambahan bila ada ya. Misalnya kami mengharapkan pencetakan brosur dengan kualitas tinggi menggunakan kertas tebal dengan glossy finish misalnya. Harap lampirkan estimasi biaya dan waktu penyelesaian pencetakan kepada kami. Kemudian lanjutnya ini biaya dan estimasi pengerjaan. Nih, kami sangat menghargai. Jadi kalau ini kita bertanya atau memberikan spesifikasi tambahan mengenai kualitas dan material. Kalau di sini kita menekankan pada estimasi biaya dan waktu pengerjaannya. Jadi berikan instruksi yang jelas mengenai kebutuhan estimasi biaya kita itu berapa dan waktu pengerjaannya. Misalnya di sini kami sangat menghargai jika pencetakan dapat diselesaikan sebelum tanggal 1 Oktober, mengingat brosur ini akan digunakan dalam pameran mendatang. Nah, ini kan menjadi penting ya. Kalau misalnya memang barang yang kita pesan itu buru-buru, harus jelas. Kemudian untuk kontaknya harus tetap kita berikan ya, sehingga nanti apabila kita dihubungi akan lebih cepat. Berikan nomor yang memang aktif. Kemudian salam penutup menggunakan penutup yang formal dan sopan. Demikian surat pesanan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Nah, tanda tangan, kemudian inisial. Nah, kurang lebih nanti jadinya seperti ini ya. Nah, nanti jadinya suratnya seperti ini. Nah, sekian. Terima kasih. Dalam pengetikan surat pesanan, langkah pertama tentunya sama ya, setelah kita membuat kopnya, lalu kita lanjut dengan penanggalan surat. Kemudian kita lanjut dengan nomor surat ya. Kemudian ini menunjukkan nomor urut surat, kemudian ini kode ya, pemesanan brosur. Kemudian ini adalah kode perusahaan. Kemudian 9 ini menunjukkan bulan pembuatan. Kemudian ini adalah tahun pembuatan suratnya. Kemudian lanjut ke perihal. Kemudian kita lanjut kepada siapa surat ditujukan. Nah, dan seterusnya ya, nanti sampai dengan selesai, kurang lebih nanti. Nah, jadi nanti ya, nanti seperti ini jadinya. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti jadinya ikan sudah baik dan dalam kondisi sudah diberi
tanda tangan dan juga stempel sebagai bukti keabsahan dari surat yang kita buat. Dan demikian semoga bermanfaat. Tugas kelima, menerima email dalam bahasa Inggris dari penyelenggara pameran yang berbasis di Singapura tentang tawaran keikutsertaan dalam pameran produk unggulan. Nah, selanjutnya kita akan menerima email dalam bahasa Inggris dari penyelenggara pameran yang berbasis di Singapura tentang tawaran keikutsertaan dalam pameran produk unggulan. Nah, bagaimana caranya kita mengecek email? Yang pertama tentu kita membuka Google kita. Nah, tunggu sampai ada titik 6 di sini. Nah, kemudian kita klik Google kita, Gmail ya, kita klik Gmail kita. Kemudian kita cek apakah ada email yang masuk. Nah, ini sudah ada ya invitation partisipan, kita buka saja. Nah, ini kemudian sudah kita cek bahwasanya ada invitation to participate in Singapore ya dari Suryani ketika PC ini ya dari Yani Cute ini. Nah, kemudian kalau sudah kita baca, kita tandai sudah kita baca. Nah, demikian cara menerima email. Tugas keenam, membuat email balasan ke penyelenggara pameran terkait keikutsertaan perusahaan saudara di Singapura dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, kita akan membalas email kita. Nah, kita buka dulu. Nah, kita setelah terbuka email yang masuk tadi ya, selanjutnya adalah kita membalas. Tentu kalau kita membalas, kita cari, setelah kita baca, kita pelajari, kita replay. Kita balas dengan cara kita klik replay, karena ini balasan otomatis untuk siapa surat ini ditujukan itu pasti sudah ya sudah secara otomatis kita mengarah ke sana. Kemudian untuk mempercepat ya, mempercepat kita ini saja. Ini tidak kita, tetapi diganti dengan nama direktur kita. Nah, jika nanti kita ada lampiran, kita bisa klik di sini ya. Nah, tetapi kalau tidak ada, kita cukup send saja. Langsung kita send saja. Nah, gitu. Kita cek ya. Kita cek. Nah, ini ya, re-invitation. Nah, ini replay invitation ini sudah terkirim. Nah, dengan demikian proses pembalasan email selesai.
Tugas ketujuh, mengakses homepage perusahaan berskala internasional yang sejenis dengan bidang industri perusahaan saudara. Tugas berikutnya adalah kita mengakses homepage. Dalam mengakses homepage, itu kita mengikuti langkah-langkah berikut ya. Nah, yang pertama, kita harus mengidentifikasi perusahaan internasional, ya, yaitu perusahaan besar yang bergerak di bidang furniture. Yang kebetulan saya adalah perusahaan yang bergerak di bidang furniture, maka akan saya mencari perusahaan sejenis, ya, misalnya seperti IKEA dari Swedia, Steelcase dari Amerika Serikat, Herman Miller, kemudian Howard, Vitra, dan seterusnya. Setelah ketemu, nanti kita akan mengakses website ini ya dengan cara mengunjungi homepage-nya melalui browser yang sudah ada URL-nya ini ya, ke bilah alamat. Kemudian kita nanti akan melihat produk dan layanan pada homepage masing-masing perusahaan. Kita cari bagian yang menyoroti tentang produk unggulan, layanan purna jual, serta layanan pengiriman internasional. Biasanya ada di bagian produk atau bagian solution yang menampilkan inovasi terbaru dalam furniture dan interior. Kemudian kita juga bisa melihat berita dan pengumuman ya, yang sebagian besar itu nanti perusahaan besar akan memiliki news atau press ya di homepage yang akan menampilkan informasi terbaru tentang produk mereka, kolaborasi atau pameran yang akan datang. Nanti setelah itu kita bisa mengunduhnya. Nah, kita langsung saja ya. Setelah kita menemukan perusahaan seperti ini, ada URL-nya. Misalnya kita tertarik untuk membuka IKEA, ya langsung saja kita buka. Nah, di sini ini yang disediakan. Mudah-mudahan kelihatan ya berandanya tuh dan seterusnya tuh. Nah, ini di sini ada story, job, newsroom, our business ya. Kita kan misalnya di newsroom. Nah, di sini ini memperkenalkan produk baru, kemudian nah dengan tema-tema. Nah, kemudian kalau kita tertarik misalnya ini tadi ya terkait dengan produknya tadi ya, kita misalnya ini tertarik dengan ini apa sih sebetulnya. Nah, ini IKEA memperkenalkan new pack wardrobe. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita tertarik, nanti kita bisa langsung mengambilnya dengan cara mengcopy ya. Mengcopy, kemudian apa namanya dipastekan ke Word itu bisa. Ya, jangan lupa mencantumkan sumbernya. Nah, seperti itu. Tugas ke-8, mengunduh informasi atau teks dari homepage perusahaan tersebut terkait produk keunggulannya. Bila kita ingin mengunduh informasi dari situs web dimanapun ya, kita tentunya harus membukanya terlebih dahulu. Nah, untuk itu langkahnya tetap sama ya, kita membuka web browsernya, ya bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, Firefox, ataupun Safari, boleh saja. Lalu kalau kita sudah tahu linknya, situs resminya, maka kita ketikkan saja. Tadi salah ya. Nah, ini setelah terbuka seperti ini, maka kita bisa memanfaatkan tautan unduhan nih dari panduan ini, navigasi halaman-halaman seperti ini.
Nah, kalau seperti ini kita tujuannya adalah untuk mencari promo-promo. Nah, tentu ada di sini ya, barang apa yang murah untuk sekarang. Kalau kita mencari produk, kita bisa cari, intinya kita bisa cari melalui window-window yang ada di sini. Nah, kalau kita tujuannya yang kita cari adalah misalnya informasi-informasi yang lain, nah kita sesuaikan dengan window-window yang ada tersedia di web tersebut. Nah, untuk cara mengunduhnya sendiri, itu kalau di katalog biasanya kita ada muncul window untuk bisa kita unduh ya. Tapi kalau kalau tidak ada tombol unduh maka ketika ada seperti ini bisa kita blok ya. Kita blok langsung kita copy paste ke Word atau kemana yang kita tuju itu langsung bisa. Untuk keakuratan maka jangan lupa kita mencantumkan sumbernya. Hanya itu saja. Tugas 9 membuat ringkasan dari teks unduhan dalam bahasa Indonesia. Pekerjaan meringkas bagi seorang sekretaris berarti menghadirkan teks yang lebih ringkas, namun pemaknaannya lengkap tanpa mengurangi ide dasar dari tujuan utama penulisan informasi atau berita yang kita ambil teksnya dari homepage tertentu. Nah, langkah pertama yang dilakukan sekretaris tentunya adalah membaca secara menyeluruh teks untuk bisa memahami topik, tujuan, dan poin utama. Kemudian, setelah itu kita menentukan ide pokok di setiap paragraf dengan cara mencatat kalimat utama atau gagasan pokok dari setiap paragraf atau bagian dalam teks. Biasanya kalau saya pindah, kemudian saya blok. Kemudian hilangkan detail yang tidak perlu dengan cara menyingkirkan contoh seperti ilustrasi atau detail kalimat yang tidak terlalu penting. Kita harus fokus pada fakta, argumen, atau poin utama yang mendukung tema atau ide besar teks. Kemudian kita harus menggunakan bahasa sendiri. Tulis ulang ide-ide pokok menggunakan kalimat kita sendiri untuk bisa membuat ringkasan yang lebih singkat namun tetap relevan. Nah, kita harus menghindari teks asli secara langsung. Kemudian, sederhanakan struktur kalimatnya. Nah, biar lebih cepat untuk dipahami. Nah, kemudian selanjutnya kita contohkan saja langsung kita ke webnya IKEA ya. Saya langsung ke newsroom. Sebetulnya di newsroom ini banyak sekali infonya. Infonya misalnya ini let the kids sleep in the wild tonight. Berarti dia itu ide dasarnya adalah menciptakan produk yang menciptakan suasana di alam liar ketika anak-anak kita tidur. Nah, kemudian di sini introducing the new Pax wardrobe. Kemudian ada lagi IKEA introduce matter support for the diri kira hub. Ya, ini saya tertarik yang ini aja. Nah, di sini ini dipublikasikan pada tanggal 12 September 2024. Nah, di sini IKEA introduce new pack wardrobe with innovative frame that makes assembly easier, faster, and more accessible than ever. Menurut saya ini ide pokoknya ya, karena ini judulnya. Kemudian, dan seterusnya, ini kalimatnya sangat panjang sekali. Nah, ketika kita ingin mengambil teks ini, kita bisa langsung saja mengeblok semua tulisannya, dan kemudian kita langsung klik salin atau copy, kemudian kita paste ya, kita paste bisa di kita gunakan Google Doc kita misalnya. Nah, ini kebetulan sudah saya pastekan di Google dokumen saya.
Nah, ini ya. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mencari topik dan kalimat utamanya. Nah, ini saya dengan cara mengeblok ya. Mengeblok karena ini kita tidak, nah, cara yang termudah itu dengan cara mengeblok ya, daripada kita ini ya. Nah, menulis kita dengan cara mengeblok saja. Nah, ini kita blok saja kalimat-kalimat yang pentingnya. Menurut saya nih kalimat pentingnya adalah ini ya di judulnya. Kemudian kenapa ide ini muncul? Ternyata di sini ada kalimat after learning from customers that pack assembly could be challenging for those with limited space. IKEA embarked on journey to improve customer experience with the wardrobe. Nah, ini ternyata ide dasar ini muncul adalah dari feedback dari customer. Kemudian setelah saya baca kembali, saya menemukan ide dasarnya itu ada di pokok-pokok judul ini, sub-sub judul ini. Yang pertama, penekanannya atau inovasinya itu ada di ini, vertical assembly in half the time. Jadi ternyata wardrobe ini bisa dipasang secara vertikal dan juga menghemat waktu. Yang kedua adalah design for longevity. Jadi produk ini didesain panjang umur. Nah, untuk itu kemudian saya tulis kembali dengan menggunakan kalimat saya sendiri. Nah, ini di sini ada summary-nya. On September 12, 2024, IKEA introduced the latest spec wardrobe with an innovative full double frame that makes assembly easier, faster, and more accessible. After receiving customer feedback about assembly challenge, IKEA developed the full double frame, allowing pack to be assembled vertical against the wall, eliminating the need for last floor space or height ceilings. This frame reduces assembly time by half with fewer steps in fold. Nah, committed the sustainable IKEA design pack to be durable, easy to disassemble and reassemble, and backed by 10 years warranty. The wardrobe helped declutter sleeping space, contribute the better sleep quality. Ini bisa kita besarkan ya. Nah, ini kita besarkan saja. Nah, ini. Nah, ini menjadi kalimatnya menjadi hanya pendek seperti ini. Nah, artinya adalah ini. Pada tanggal 12 September 2022, IKEA memperkenalkan lemari PAX terbaru dengan rangka lipat inovatif yang membuat perakitan lebih mudah, cepat, lebih aksesibel. Setelah mendengar umpan balik dari pelanggan tentang perakitan, IKEA mengembangkan rangka lipat yang memungkinkan PAX dirakit secara vertikal langsung di dinding tanpa memerlukan ruang atau tinggi langit-langit besar. Rangka ini mengurangi waktu perakitan hingga setengah ya dengan langkah yang lebih sedikit. IKEA berkomitmen pada produk yang tahan lama dan ramah lingkungan sehingga PAX dapat dibongkar dan dipasang ulang serta dilengkapi dengan garansi 10 tahun. Lemari ini membantu menjaga ruang tidur tetap rapi dan berkontribusi pada kualitas tidur yang lebih baik. Jadi kalau kita mau belajar dari IKEA, maka inti dari kesuksesan atau kunci dari kesuksesan IKEA adalah dia sangat mendengar umpan balik dari pelanggan, kemudian produk yang dihasilkan selalu inovatif ya, fungsional ya, kemudian mempermudah lah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen ya, dengan cara dia mendiversifikasi produknya, kemudian dia juga terbuka dengan adanya masukan dari customer. Nah, demikian untuk dilaporkan kepada pimpinan. Tugas ke-10 memberikan ringkasan pada pimpinan saudara. Silakan masuk. Pagi Bu Bilkis, saya menghadap untuk menyerahkan ringkasan yang telah diminta.
diperiksa. Jadi apa saja yang sudah kamu rangkum? Terima kasih Ibu, saya telah membuat ringkasan dari informasi yang Ibu butuhkan. Yang pertama mengenai laporan dari penyelenggara pameran Ibu yang berbasis di Singapura. Mereka menawarkan berbagai kesempatan yang bagi kita untuk menampilkan produk unggulan dengan fasilitas booth premium Ibu. Saya sudah meringkas semua informasi penting yang Ibu butuhkan, termasuk rincian biaya dan fasilitas yang disediakan Ibu. Iya, bagus. Apa yang kamu sudah periksa apakah fasilitas yang mereka tawarkan sesuai dengan kebutuhan kita? Ya Ibu, saya sudah bandingkan dengan kebutuhan kita dan mereka yang menyediakan semua fasilitas yang kita butuhkan seperti koneksi internet yang stabil, kemudian ruang penyimpanan produk dan akses mudah untuk tamu VIP, semuanya sesuai dengan standar kita Ibu. Baik, apa ada yang lain? Iya Ibu, saya juga sudah membuat ringkasan dari perusahaan internasional yang bergerak di bidang sejenis dengan industri kita. Dari homepage yang saya akses, saya telah mencatat strategi utama mereka Ibu dalam memperluas pasar internasional. Mereka fokus pada diversifikasi produk dan layanan purna jual yang inovatif. Nah, ringkasan tersebut juga sudah saya sertakan di sini Bu. Terima kasih, ini sangat informatif. Bagaimana dengan tindak lanjut email dari penyelenggara pameran tersebut? Baik, saya sudah mengirim balasan email kepada mereka dan menanyakan detail lebih lanjut terkait jadwal dari penawaran keikutsertaan kita Ibu. Saya masih menunggu respon mereka dan akan segera menginformasikan kepada Ibu begitu mereka memberikan jawaban. Baik, pastikan kita tidak melewatkan tenggat waktu. Ringkasannya sudah sangat membantu. Kalau ada perkembangan lebih lanjut, segera laporkan kepada saya. Tentu Ibu, saya akan terus memantau dan melapor jika ada informasi baru terkait hal tersebut. Terima kasih, kamu sudah bekerja dengan baik. Iya, terima kasih Bu, sama-sama. Tugas ke-11 menelepon supplier untuk mengirim katalog wallpaper untuk ruang rapat. Good morning, Star Wallpaper. How may I assist you today? Good morning, my name is Rini and I'm calling from PT Sulistyorini Global Furnishing. I would like to request your latest catalog for wallpapers, particularly those suitable for a meeting room. Could you please arrange to send both physical and digital copies to our office? Certainly, Mrs. Rini. We can take both options. May I have the address of the physical catalog, delivery, and your email for the digital copy? Of course, the physical catalog should be sent to Jalan Ratu Kalinyamat number 1 and you can send the digital copy to my email. Got it. We will have the digital catalog sent to your email today, and the physical copy should arrive within 2-3 days. Is there anything else we can assist you with? That would be perfect. Just to confirm, the catalog include wallpapers suitable for a corporate meeting room setting, right? Yes, it does. You will find several options specifically designed for office and professional space. Great, thank you for your help. I look forward to receiving the catalogs. You're welcome, Mrs. Reddy. If you have any further question, feel free to contact us. Have a great day. Thank you, have a great day too. Goodbye. Tugas 12 mengembangkan database tim perusahaan yang akan ikut serta dalam kegiatan pameran di Singapura dengan menggunakan perangkat lunak database bukan spreadsheet. Untuk keperluan pembuatan database, kali ini saya menggunakan Microsoft Access. Ya, kita mulai saja.
sebelumnya misalkan posisi dalam kondisi belum terbuka, kita langsung saja mencari di pencarian, kita ketikkan saja akses, kemudian nanti akan keluar. Nah, kita klik, kemudian keluar lagi seperti ini. Kalau sudah terbuka, window-nya seperti ini, kita tinggal mengeklik blank database, kemudian kita create. Nah, setelah itu akan terbuka seperti ini. Kita pastikan dulu kita simpan. Misalnya kita simpan dengan nama database panitia eh, panitia pameran misalnya. Nah, kita oke. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi file name-nya dengan poin-poin apa saja sih yang akan kita tambahkan dalam database kita. Yang pertama, saya mau menambahkan nomor dulu. Kemudian yang kedua adalah nama peserta. Yang ketiga adalah jabatan. Kemudian yang selanjutnya divisi. Kemudian selanjutnya nomor telepon. Selanjutnya email. Kemudian tugasnya nanti dalam ini apa gitu. Nah, kalau sudah kita view, kita simpan ya. Ini meminta untuk disimpan. Nah, selanjutnya akan jadi seperti ini. Database kita sudah jadi. Kita lebarkan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat formnya. Untuk membuat form, kita klik create. Kemudian kita cari form design atau seperti ini ya. Nah, ini form kita. Kemudian bisa kita nanti tambahkan tools yang lain misalnya. Saya mau mencari tombol. Nah, ini database kita ya. Dan misalnya seperti ini nanti. Nanti database-nya, view-nya seperti ini. Kita coba isi aja ya. Coba kita isi sesuai dengan ininya.
Nah, ini sudah masuk ya data kita yang kita masukkan tadi. Ibu Bilkis sudah masuk. Coba kita tambah satu lagi ya. Tugas 13 membuat laporan hasil penyelenggaraan pameran di Singapura. Membuat laporan dari hasil sebuah kegiatan itu merupakan hal yang rutin dilakukan oleh sekretaris. Nah, laporan di sini hendaknya adalah laporan yang informatif, berisi informasi-informasi penting guna kelancaran dari keputusan atau tindakan atau kegiatan yang nantinya harus atau penting untuk segera dilakukan oleh perusahaan. Nah, berikut saya contohkan laporan hasil penyelenggaraan pameran di Singapura yang baru saja terlaksana. Diawali dengan kop surat, kemudian judulnya adalah laporan hasil penyelenggaraan pameran di Singapura. Ini adalah detail acaranya, namanya adalah Singapore Premium Product Expo 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 18 November 2024 berlokasi di Suntec Convention and Exhibition Center Singapura. Penyelenggaranya adalah Singapore Premium Product Expo. Nah, ini dilatar belakangi oleh hal berikut. PT Sulistyowrini Global Furnishing berpartisipasi dalam Singapore Premium Product Expo 2024, salah satu pameran internasional terbesar yang menampilkan produk premium dan inovatif. Pameran ini berfokus pada inovatif solution for modern living dan menjadi kesempatan strategis untuk memperkenalkan produk furniture berkualitas tinggi dari perusahaan kepada pembeli, distributor, dan profesional industri dari seluruh dunia. Untuk persiapan pameran, PT Sulistyowrini Global Furnishing menampilkan berbagai koleksi furniture premium multifungsi yang mengutamakan desain modern dan inovasi. Produk yang dipamerkan termasuk Smart Living Series, yaitu furniture dengan teknologi terintegrasi untuk ruang tamu dan ruang kerja, eco-friendly modular furniture, produk furniture yang terbuat dari bahan daur ulang dan ramah lingkungan. Kemudian compact urban living solution, yaitu desain furniture yang hemat luang untuk kebutuhan hunian perkotaan modern. Selain itu, materi promosi berupa katalog, video presentasi, dan merchandise eksklusif disiapkan untuk menarik pengunjung. Pelaksanaan pameran selama 4 hari pameran, booth PT Sulistyowrini Global Furnishing mendapat perhatian besar dari pengunjung pameran dengan lebih dari 400 pengunjung setiap harinya. Produk unggulan yang memadukan fungsi dan estetika modern mendapat apresiasi tinggi dari pembeli internasional dan profesional industri. Sorotan selama pameran yaitu penampilan produk. Produk diapresiasi karena desain yang inovatif dan multifungsi sesuai dengan tema Expo. Kegiatan jaringan yaitu tim berhasil mengikuti beberapa sesi networking eksklusif dengan distributor global dan profesional industri, memperluas peluang kerjasama. Hasil pencapaiannya yang pertama adalah adanya perjanjian kerjasama dengan Greenleaf Distributor dari Australia, kemudian Eurohome dari Inggris, dan Modern Space dari Jepang. Peningkatan brand exposure-nya, pameran ini membantu meningkatkan profil perusahaan di pasar global dengan lebih dari 200 prospek bisnis potensial yang diperoleh. Nah, potensi kerjasama jangka panjangnya yaitu beberapa pembicaraan lebih lanjut sedang dilakukan dengan perusahaan dari Timur Tengah dan Amerika Serikat untuk proyek distribusi dan kolaborasi desain. Feedback dan tindak lanjut selama pameran, perusahaan menerima masukan yang berharga terkait desain fungsional produk. Beberapa pelanggan potensial mengapresiasi inovasi yang ditawarkan, tetapi juga memberikan saran untuk memperluas variasi produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal di beberapa pasar. Rencana tindak lanjutnya meliputi melanjutkan pembicaraan dengan calon mitra dan mempercepat proses negosiasi kerjasama, menyesuaikan beberapa desain produk untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih spesifik seperti fokus pada desain hemat energi dan integrasi teknologi pintar,
ekspansi distribusi, yaitu memperkuat strategi distribusi di pasar baru, terutama di Eropa, Australia, dan Asia Timur. Sebagai penutup, pameran Singapura Premium Product Expo 2024 memberi peluang besar bagi PT Sulistyorini Global Furnishing untuk memperluas jaringan bisnis dan menjalin kerjasama strategis di tingkat global. Nah, dengan hasil positif ini, perusahaan optimis dapat terus mengembangkan produk dan memperluas pangsa pasar internasional. Ditandatangani oleh sekretaris dan diketahui oleh direktur. Demikian, terima kasih. Tugas ke-14 menyerahkan laporan kepada pimpinan. Silakan masuk. Pagi Bu Bilkis, saya datang untuk menyerahkan laporan pameran kita selama di Singapura kemarin, Bu. Silakan duduk. Ya. Bagaimana hasil pameran di Singapura? Apa ada perkembangan penting? Alhamdulillah Ibu, pamerannya berjalan sangat baik. Perusahaan kita berhasil mendapatkan perhatian besar dari beberapa perusahaan internasional Ibu, dan kami bahkan mengamankan beberapa proyek kerjasama potensial. Bagus sekali. Apa proyek kerjasama yang kita dapatkan? Kami telah menjalin kesepakatan awal Bu dengan dua buah perusahaan besar. Salah satunya adalah sebuah perusahaan retail furniture dari Jepang. Mereka tertarik untuk memasarkan produk multifungsi kita di beberapa mereka tertarik untuk memasarkan produk multifungsi kita Bu di beberapa outlet mereka. Nah, selain itu ada juga perusahaan dari Australia yang berminat pada layanan furniture custom kita untuk proyek hotel baru mereka. Wah, ini kabar yang luar biasa. Apa ada kesepakatan atau detail lebih lanjut yang perlu kita tindak lanjuti? Iya Ibu, untuk proyek dengan perusahaan Jepang kita sudah sepakat untuk tahap uji coba dengan mengirim batch pertama di bulan depan. Nah, sedangkan perusahaan Australia meminta proposal lebih rinci Bu terkait desain dan biaya yang mereka harapkan bisa segera kita kirim dalam 2 minggu ke depan Bu. Itu ya Bu ya laporan lengkapnya. Laporan ini cukup mencakup semua pertemuan dengan klien potensial, proyek yang sedang dinegosiasikan, serta analisis peluang pasar dari hasil pameran kita kemarin. Juga termasuk feedback dari tim yang berpartisipasi di pameran. Oh iya, terima kasih. Ini sangat membantu. Ada tantangan apa saja yang kita hadapi selama pameran? Beberapa tantangan minor Ibu, misalnya beberapa peralatan presentasi itu sempat mengalami gangguan teknis, tapi tim teknis di sana cepat tanggap dan memperbaikinya. Nah, selain itu juga booth kita sangat ramai Bu, dan terkadang tim kita juga jadi kewalahan untuk melayani pengunjung. Namun secara keseluruhan pameran berjalan lancar dan produktif Bu. Syukurlah. Saya senang mendengar hasil positif ini. Apa ada rekomendasi dari tim untuk ikut sertaan kita di pameran berikutnya? Iya Bu, tim merekomendasikan agar kita menambah staf untuk booth di pameran besar berikutnya Bu, serta memastikan peralatan presentasi diuji lebih awal sebelum acara dimulai. Nah, selain itu mereka juga menyarankan agar kita mempertimbangkan untuk mengadakan demo produk langsung untuk menarik lebih banyak perhatian. Ya. Catatan yang baik, pastikan semua rekomendasi ini dicatat untuk pameran berikutnya. Terima kasih atas kerja kerasmu, saya senang mendengar hal positif ini dan proyek-proyek yang sudah kamu tindak lanjuti. Terima kasih Bu, saya akan terus memantau dan perkembangan proyek kerjasama ini dan melaporkan setiap kemajuan. Baik, saya menunggu laporan berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya. Iya, sama-sama Ibu, saya akan kembali bekerja sekarang. Ya, terima kasih.